Ada beberapa tips yang bisa saya berikan. Yang pertama, sebelum kita submit jurnal atau bahkan sebelum kita membuat manuskrip, pastikan kita memiliki target jurnal. Kalau bisa, Anda punya lebih dari satu, atau kalau bahkan bisa 3 target jurnal, sehingga jika ditolak di salah satu jurnal, kita bisa dengan cepat mensubmit ke jurnal yang lain sesuai dengan target yang kita tetapkan di awal. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya kita tidak baper saat menerima komen? Pastikan dalam diri kita pahami bahwa penolakan, rejection, ataupun komen dari reviewer itu wajar, ya. Bahkan sekelas profesor pun, ya, yang ada di kampus di seluruh dunia itu sangat wajar dan sangat normal menerima rejection, penolakan, ataupun menerima komen-komen yang pedas dari reviewer maupun editor. Jadi ini merupakan proses yang normal dalam tahap publikasi. Kemudian yang ketiga, jangan cepat terbawa emosi, ya. Jangan cepat terbawa perasaan saat menerima komen dari reviewer. Baca berulang kali, ya. Kadang saat kita membaca pertama kali, mungkin kita masih terbawa perasaan sehingga kita bisa baper saat menerima komen dari reviewer. Baca berulang kali dan di kondisi yang berbeda, di kondisi perasaan kita yang berbeda, ya. Mungkin setelah kita jalan-jalan, atau setelah kita refreshing, atau setelah kita olahraga. Nah, mungkin setelah itu kita mendapatkan banyak insight dan masukan dari saran-saran reviewer dan editor. Kemudian yang keempat, jika reviewer atau editor menyarankan untuk perbaikan, jangan dikerjakan sendiri. Kerjakan bersama-sama dengan rekan penulis yang ada dalam manuskrip, sehingga komen-komen pedas yang ada dari reviewer atau editor bisa kita terjemahkan bersama-sama, bisa kita baca bersama-sama dengan rekan penulis, dan dicari solusi bagaimana menanggapi komen-komen dari reviewer. Tips yang kelima ialah bentuk mood positif dalam diri kita sebelum kita mengerjakan komen-komen atau menghandle komen dari reviewer. Kita kembangkan mood positif, ya. Apa yang biasanya kita lakukan sehingga kita mendapatkan mood positif. Misalnya kita menonton pertandingan olahraga kesukaan kita, ya. Kemudian kita bisa misalnya refreshing, olahraga, ya, bermain dengan anak-anak, sehingga ada mood positif yang itu bisa kita gunakan untuk kita merevisi manuskrip kita sesuai dari arahan atau komen dari reviewer. Kemudian yang keenam, kita bisa sharing dengan kolega kita, sesama akademisi ataupun peneliti, tentang komen-komen yang kita terima dari reviewer dan editor. Mungkin ada beberapa tanggapan dari rekan kita yang bisa menjadi inspirasi kita untuk menjawab komen-komen atau menanggapi komen tersebut. Yang ketujuh, kita bisa membaca artikel-artikel jurnal atau manuskrip, kemudian mungkin kita bisa terinspirasi di mana poin-poin yang itu ditanyakan oleh reviewer atau editor, ya, sehingga kita bisa menggunakan itu untuk menjawab komen-komen mereka. Yang terakhir, jangan lupa kita berdoa dan terus berusaha, terus menulis dan merevisi, karena kita yakin suatu saat manuskrip yang kita buat pasti akan mendapatkan tempat, ya, tempat di jurnal maupun di publikasi ilmiah, entah itu lebih tinggi ataupun lebih rendah tingkatannya. Jadi jangan menyerah. Sesudah membuat manuskrip yang melelahkan, ya, kita tetap harus memasukkan itu ke jurnal, melewati proses review yang baik, ya, sehingga paper kita bisa di-expand, bisa ditingkatkan kualitasnya berdasarkan saran dari reviewer dan editor, dan kita masih perlu juga menunggu prosesnya sampai itu publikasi. Jadi sekali lagi, menulis jurnal, publikasi di jurnal ilmiah itu tidak mudah, ya. Ini dengan catatan jurnal yang baik, ya, karena proses menulis itu ialah proses suatu hal sendiri, kemudian submit ke jurnal ialah suatu hal sendiri, belum lagi nanti kita menunggu produksi sampai artikel itu benar-benar bisa tersedia online dan resmi mendapatkan nomor ataupun volume yang ada pada jurnal yang kita tuju. Oke, baik, jadi itu tadi 8 tips bagaimana agar kita tidak baper saat merespon komen dari reviewers. Apa saja tadi? Yang pertama, jangan lupa Anda pastikan memiliki beberapa target jurnal. Kemudian yang kedua,
penolakan, rejection, komen-komen pedas itu suatu hal yang wajar. Kemudian yang ketiga, jangan lupa Anda kendalikan emosi, perasaan saat mengerjakan komen-komen reviewer. Yang keempat, jangan lupa kerjakan atau respon komen itu dengan rekan-rekan penulis, karena ini merupakan proyek manuskrip bersama. Yang kelima, jangan lupa Anda juga bangun mood positif ya, mood positif sebelum mengerjakan komen dari reviewer. Yang keenam, jangan lupa juga sharing dengan kolega, rekan-rekan akademisi dan peneliti. Mungkin Anda mendapat inspirasi dengan sharing Anda. Yang ketujuh, Anda juga bisa membaca artikel-artikel yang telah ada yang terkait dengan penelitian saudara, sehingga bisa menambah wawasan untuk menjawab komen-komen dari reviewer. Dan yang terakhir, berdoa dan tetap berusaha. Itu tadi, jangan lupa di subscribe, di like, komen jika memang video ini bermanfaat bagi Anda semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.